تكلنا إلى تدبير أنفسنا النفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ زيارتنا من المسجد النبوي والمسجد الحرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yafqihuna fid-din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin wa masyayina fid-din wa walidai hadirina fi hadzal majlis wa ila jami'in man kana minhu wa ta'mirihi wa ilal mu'allif hadha kitab syahidullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashabul fadilah al-asatidzah wal hujjaj wal huduran muhtarumun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di bulan yang mulia ini dan hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW dan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita masih berada di awal tahun baru Hijriah 1444. Saya mengucapkan kullu amin wa antum khair. Selamat menjalankan ibadah puasa Tasu'a hari ini dan besok Asyura. Bagi yang belum minum makan bisa niat sekarang puasa Tasu'a. Kalau kelupaan gitu. Kalau besok mah jangan sampai lupa gitu kan. Ya, jangan sampai lupa puasa. Sekarang juga boleh niat nih yang belum makan belum minum boleh tadi kan. Iya, nah, itu yang ngadain kondangannya itu pikir-pikir gitu. Iya, kan katanya mengikuti sunnah Nabi, itu kita lupa. Apalagi kalau besok sampai ngadain kebangetan gitu kan. Iya, jadi jangan ngomong doang ikuti sunnah Rasul, tapi sunnah-sunnahnya justru tidak dilakukan gitu. Nah itu saya kira ingat tahun baru rayain tapi puasanya enggak gitu. Padahal tahun baru sendiri kan enggak ada pada masa Rasulullah. Kalau puasanya ada. Nah mudah-mudahan besok ya masih ada puasa. Bahkan puasa yang paling abdul setelah Ramadan ya puasa di bulan Muharram ini, terutama ya 10 dan ditambah 9 ini hari ini. Dan nanti ada Ayyamul Bait, ada Senin, Kamis. Ya, jangan sampai nggak puasa banget gitu kan di bulan Muharram ini. Paling nggak besok lah kalau hari ini enggak. Gitu. Nah, itu sih ada peringatan. Fazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mengenai dalilnya saya sudah share tadi di Porsila ya, judul Porsila, baik puasa Taswa maupun puasa Asyura ada di situ. Mengenai pertanyaan fadilah, keutamaan hadis segala macam, nomor hadisnya ada di situ. Silakan dibuka di grup kita Porsila. Nah, para jamaah sekalian, kita masih membahas tentang sholat. Meskipun kita udah hafal banget, udah lembek istilahnya. Nah,
tapi kita tingkatkan ke pengetahuan kita, wawasan kita tentang tata cara sholat, bukan hanya dari sisi mazhab yang kita anut, tapi juga yang lain, sehingga ketika kita melihat orang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan, toleransi kita di situ akan muncul. Nah, para jamaah sekalian, kita sudah sampai pada hadis yang ke-222 ya, sehingga pagi ini kita akan membahas hadis 223, yaitu an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu. Saya baca ini ragu, karena kok kamu layak tatihuna. Saya baca kesan itu ada laknya gitu. Nggak tahu kalau Ustaz ada nggak laknya di situ? Ada. Nah itu nggak logis gitu. Makanya saya cari lain, ternyata nggak ada laknya. Jadi kanu yatatihuna itu yang benar gitu. Ya kalau lak kan kontradiktif gitu kan. Jadi kanu yatatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa enggak bilhamdi? Karena ini nama surat gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Zada muslimun la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Huzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim wa fi ukhra li Ibnu Huzaimah kanu yusirruna wa ala hadza yukmalu an-nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'alla. Di sini nanti hadis ini dan hadis berikutnya yang menjelaskan tentang perbedaan di kalangan mazahib 4 khususnya mengenai hukum membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu mengawali atau membuka sholatnya as-sholata bilhamdulillahirabbil alamin dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata ini yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah sahabat Anas ini menyebut alhamdulillah itu nama sebagai nama surat, atau memang Nabi membacanya nggak pakai bismillah gitu? Jadi bilhamdulillahirabbil alamin. Sehingga disitulah yang kemudian menyebabkan perbedaan. Kalau dipahami bahwa itu langsung membaca alhamdulillah tanpa membaca bismillah, itulah pendapat selain Imam Syafi'i. Atau yang dimaksud bahwa nama surat itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi itu ya jarang kita menyebutnya surat Al-Fatihah misalnya. Nah, ini kata-kata ungkapan semacam ini yang menyebabkan seperti tafsir, maka wajar. Nah, maka nanti kita lihat riwayat lain. Hadis ini yang muttafaqun alaih, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Anas memulai sholatnya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, zada Muslim, Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya la yazkuruna. Ini lebih tegas lagi kan? La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan atau tidak membaca, tidak melafalkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Nah, baik pada awal maupun akhir. Nah, akhir ini penegasan, kan nggak ada yang ada bismillah akhir kan? Maksudnya bahwa Rasulullah itu tidak membaca basmalah baik di awal maupun di akhir. Makanya benar-benar tidak membaca basmalah menurut versi riwayat Imam Muslim. Nah, terus wa fi riwayat dari Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, tidak menjaharkan, tidak menyaringkan bacaan bismillah. Ini yang diambil oleh Abu Hanifah. Wa fi ukhra li Ibnu Huzaimah kan yusirruna. Dalam versi lain riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan bahwa mereka, maksudnya para sahabat Rasulullah itu yusirruna, sir artinya membacanya pelan, tidak menyaringkan bacaan bismillah. Wala hadza yukmal an-nafyu fi riwayatil Muslim. Dan berdasarkan inilah yang dinafikan oleh Imam Muslim tadi, bahwa mereka yaitu Rasulullah dan sahabatnya tidak membaca basmalah. Nah, itu bisa bacanya tadi sir. Nah, nanti kita lihat penjelasannya
dari hadis ini. Jadi al-basmalah ba'du ayat minal Quran fi suratin namli ijma'an. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa basmalah yaitu pelafalan bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu akronim dari bismillah sama dengan hamdalah dari alhamdulillah, hauqalah dari la haula wala quwwata. Kalau bahasa kita namanya akronim. Jadi semacam singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ba'du ayatin minal Quran. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu atau sebagian dari ayat Al-Quran yang ada pada surat An-Naml. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sepakat bahwa ayat itu Al-Quran. Maksudnya bagian dari Al-Quran. Nah, waqtalafu fiha fi awal suratul Fatihah. Sedangkan pada awal surat Fatihah, apakah itu bagian dari Al-Fatihah yang otomatis kalau bagian dari Fatihah bagian dari Al-Quran. Nah, di sini yang timbul ikhtilaf. Nah, begitu juga di awal surat-surat lain yang ada basmalahnya kecuali surat At-Taubah. Nah, kanu yaftatuna. Mari kita lihat kesimpulan yang dari hadis tadi. Adamul jahri bil basmalah fi shalat wa bihadza akhadha Ahmad wa Abu Hanifah wa qayyada dzalika Syafi'i bi shalatin nahar li an-nasiri. Nanti kita baca satu lagi baru menjelaskan semua para pendapat ahli fikih tentang basmalah dan juga tentang amin. Nanti hadis satu nanti digabung penjelasannya, istinbatnya dalam satu kesimpulan. Nah, hadis itu disimpulkan sementara yaitu adamul jahri bil basmalah, tidak nyaring membaca basmalah. Ini bicara basmalah dalam surat Al-Fatihah khususnya dan surat-surat lain. Itu langsung alhamdulillahirabbil alamin, basmalahnya pelan, tidak disamakan dengan hamdalahnya atau alhamdulillah. Nah, ini menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian surat Al-Fatihah, dia adalah bagian dari Al-Quran, tapi pemisah dari satu surat ke surat lain kecuali surat At-Taubah. Antara Anfal dan At-Taubah di situ tidak ada basmalah. Sehingga beliau mengatakan bahwa dia dibacanya sir, dibaca tapi sir. Jadi setelah dia takbiratul ihram, baca doa iftitah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Nah, sedangkan Imam Malik dia sama sekali nggak baca. Bahkan kalau dalam sholat fardu beliau sangat tidak menganjurkan kecuali dalam sholat sunnah. Nah, kalau mazhab sih malah sebaliknya wajib dibaca. Kalau sholatnya sir ya sir, kalau sholatnya jahar ya jahar. Nah, sesuai dengan sholat yang dilakukannya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, hadis berikutnya An-Naim Al-Mujammir qala sholaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu faqala bismillahirrahmanirrahim. Jadi summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladhdallin qala amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar summa yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. Kalau tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, ini Ibnu Huzaimah dan Imam Nasa'i yang meriwayatkan hadis. Kata beliau dari Naim Al-Mujammir, salah seorang dari sahabat Rasulullah, beliau berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Saya pernah melakukan salat di belakang Abu Hurairah, maksudnya bermakmum kepada Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah SAW, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Kata Abi Naim, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Beliau siapa? Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Rasulullah membaca bismillah dan para sahabat lain. Nah, ini riwayat An-Nasa'i. Kemudian setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, qala summa qala bi ummil Qur'an. Kemudian beliau membaca Ummul Qur'an, yaitu nama lain surat Al-Fatihah, yaitu induknya Al-Qur'an atau Ummul Qur'an atau Ummul Kitab.
Jadi baca bismillah kemudian baca Al-Fatihah hatta idza balagha waladhdallin, sehingga ketika sampai pada lafal waladhdallin kemudian qala amin. Amin juga ada dua versi. Amin ada amin. Kalau kita kebanyakan amin, jadi panjang. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar. Begitu juga beliau melafalkan, mengucapkan apabila mau sujud, apabila bangun dari sujud, yaitu melafalkan Allahu akbar yang kita sebut namanya takbir apa? Intiqal. Kalau yang pertama namanya takbir ihram, itu yang rukun, yang enggak boleh enggak diucapkan. Bukan tangannya yang penting, tapi yang penting itu Allahu akbarnya pada takbiratul ihram. Sehingga meskipun tangannya diangkat tapi enggak baca takbiratul ihram, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah kalau takbiratul ihram. Nah, kalau yang lain ini perubahan atau peralihan dari satu rukun ke rukun lain seperti di sini disebutkan, mau sujud, bangun dari sujud, mau ke rakaat berikutnya, nah itu dianjurkan, disunnahkan membaca takbir Allahu akbar yang kita sebut dengan takbir intiqal. Summa yaqulu idza sallam walladzi nafsi biyadi, dan ini namanya sumpah. Walladzi nafsi biyadi itu kalau diterjemahkan demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Maksudnya demi apa? Demi Allah yang kita sebut dengan qasam. Inni la asbahakum sholatan bi Rasulillah. Jadi bahwasanya aku la asbahakum yang lebih paling mirip gitu. Salatnya dengan Rasulullah SAW. Maksudnya Abu Hurairah. Hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Husain. Nah, mari kita lihat kesimpulan dari dua hadis ini yang kita sebut dengan fiqhul hadis atau istinbat. Yang pertama adalah masyru'iyatu ta'min al-imam wa jahrihi bihi. Jadi masyru'iyah maksudnya dari tadi disyariatkan, dianjurkan untuk membaca takmin, yaitu amin. Siapa? Al-imam. Jadi imam juga dianjurkan membaca amin. Jadi bukan hanya makmum. Karena nanti ada yang berpendapat makmum aja karena dia berdoa. Yang imam makmumnya yang mengamini kan. Jadi laisa fi jadi masyru'iyatu ta'min lil imam wa jahri bihi. Yaitu disyariatkan membaca amin si imam itu dan jahar, maksudnya keras amin. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Jadi dari empat mazhab itu semua berpendapat bahwa imam juga disunnahkan membaca amin. Baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad maupun Imam Abu Hanifah. Nah, hanya satu yang mengatakan yu'amminu al-imam sirran. Jadi Imam Malik Abu Hanifah mengatakan bahwa imam baca aminnya sir. Nah, bacanya sir. Li'anna ta'min laisa fihi illa ziyadatud du'a wad-da'i. Wad-da'i aula bihi wa ikhtalafa ar-riwayat. Malik ini. Karena amin itu laisa fihi illa ziyadatud du'a. Jadi amin itu tidak lain adalah untuk penegasan doa. Wadai aula bihi. Nah, kata Abu Hanifah, ya karena si imam itu sebagai dai, maksudnya sebagai yang baca doa, maka dia ya harus mengamini juga gitu. Nah, ini kata Abu Hanifah. Waqtalafat riwayat an Malik. Sedangkan Imam Malik berbeda dengan tiga mazhab tadi. Fis sholatil jahriyah, dalam sholat jahar, faruwiya anhu al-misriun ada mutakmini fiha. Kata Imam Malik pada sholat jahar diriwayatkan dari orang-orang Mesir bahwa ada mutakmini fiha. Jadi imam tidak membaca takmin, yaitu amin. Li'annal imam da'i, ini argumennya, reasoningnya, alasannya, karena imam itu da'in, yang berdoa. Wa min sunnatil mu'ammin an yakuna ghairad da'i. Maka logikanya atau sunnahnya yang membaca amin itu bukan yang berdoa. Jadi kalau ada orang berdoa, kan imam atau yang membaca doa itu baca doanya aja, sedangkan yang mengaminin siapa? Ya jamaah gitu. Kalau dalam salat ya makmum. Ini logikanya Imam Malik. Waru ya anhu takmin sirran, tapi dia mengatakan baca amin tapi jangan kenceng-kenceng, sir. Amma fi sholati sirriyah fala khilafa indahu fi annal imam yu'minu fiha sirran.
Adapun kalau sholatnya sir, ya sholat zuhur dan asar misalnya siang hari, maka nggak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, yaitu Imam Malik, bahwa imam itu membacanya amin itu sir. Ya, mungkinlah baca suratnya Fatihahnya jahar, aminnya apa sir, itu aminnya jahar. Nah, yang itilaf tadi itu kalau sholat jahar, apakah imamnya itu aminnya jahar apa sir? Nah, jahar atau sir. Nah, ini kita perbandingan mazhab ya, jadi bukan hanya mazhab Syafi'i. Nah, kemudian amal makmum, sedangkan kita makmum, fayajharu bitakmin fi sholatil jahriyah wa yusirru bi sirriyah. Jadi makmum itu ya dianjurkan, disunahkan untuk jahar, aminnya itu keras dalam sholat jahar, dan sir, yaitu maksudnya tidak kedengar oleh orang lain dalam sholat sirriyah. Dan ini pendapat Asy-Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi seperti yang kita lakukan. Jadi aminnya itu ya kalau sholat jahar ya jahar, kalau sholat sir juga sir. Sedangkan Imam Malik yusirru fit ta'min mutlaqan. Imam Malik secara mutlak pokoknya mau jahar, mau sir mutlak, yaitu baca aminnya sir, tidak terdengar oleh fi jahriyah wa sirriyah, baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sir. Wal faddu kal makmum. Faddu itu orang sholat sendirian. Sholat sendirian sama dengan makmum tadi. Maksudnya apa? Kalau sholatnya jahar ya aminnya jahar juga. Kalau sholatnya sir, aminnya juga sir. Wa qala Abu Hanifah yu'amminul makmum wal faddu wal imam sirran. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan baik makmum maupun orang yang sholat sendiri maupun imam itu baca aminnya sir. Itu yang pertama. Jadi at-takbir fil naqli inda sujud wa indal qiyam min as-sajdataini wa inda tasyahhudil awal. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan bahwa sunnah ketika kita melakukan peralihan dari satu rukun ke rukun lain, terutama rukun fi'li, yaitu tadi dicontohkan di sini ketika mau sujud, bangun dari sujud, bangun dari dua sujud, dan bangun dari tasyahud awal menuju ke tasyahud kedua, itu membaca takbir yang kita sebut takbir intiqal. Kemudian yang ketiga, jawazul halfi. Nah, nggak pakai titik, karena kalau pakai halfi titik artinya belakang. Tapi halfi itu sumpah. Jadi boleh bersumpah bidunit talabi litakidi amri. Jadi meskipun di situ tidak ada tuntutan untuk bersumpah. Misalnya kamu harus bersumpah supaya kita yakin, kan nggak ada tuntutan. Nah, itu boleh. Untuk apa tujuannya? Litakidil amrin. Jadi untuk penegasan atau stressing tentang satu perkara. Tadi kita lihat ada sumpah kan? Walladzi nafsi biyadi. Kan sebenarnya itu nggak perlu sumpah gitu. Tapi tujuannya itu litakid, bahwa benar apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu adalah sholat yang paling mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tujuannya bukan sumpah tujuan yang lain, tapi litaukid untuk penegasan. Nah, itu boleh. Jadi tidak haram bersumpah untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang diucapkan itu serius. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini tentang basmalah, yaitu al-jahru bil basmalah fis sholati, yaitu jahar membaca bismillah dalam sholat. Ini yang banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walil ulama'i aqwalun. Ya, aqwal itu jamak dari qaul. Berarti para ulama banyak pendapat tentang cara membaca basmalah ini secara jahar. Yustahabbu, qala Syafi'i. Ini mazhab kita, qala Syafi'i, yustahabbu al-jahru biha fi sholatil jahriyah wal israru biha fi sirriyah. Udah tepat itu apa yang kita lakukan sesuai dengan mazhab Syafi'i, yaitu disunnahkan. Jadi yustahabbu, yaitu jahar dengan membaca basmalah, biha maksudnya bil basmalah ketika sholat jahar. Jadi bismillahnya juga jelas kedengaran. Wal israru biha fi sirriyah. Kalau sholatnya sir juga basmalahnya sir juga, hanya dia yang mendengar. Nah, itu mazhab Syafi'i yang kita amalkan. Wa qala innaha ayatun minal Fatihah. Dan beliau berkata bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Wan namlu bila khilaf. Begitu juga dalam surat An-Naml tadi, wa innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu semua bila khilaf.
tanpa ada perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai basmalah yang ada pada surat An-Naml. Wa fi ghairiha aqwal, sedangkan selain yang ada pada surat An-Naml itu ada berbagai macam pendapat. As-sahhuha indahu annaha ayatun minal jami'. Jadi as-sahhuha itu dari sahih. Kalau sahih ya kuat, tapi kalau as-sahhu yang paling kuat, yang paling sahih, indahu maksudnya indah Syafi'i rahimahullah, annaha ayatun minal jami'. Ini pendapat mazhab Syafi'i bahwa bismillah itu adalah ayat dari semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah yang memang nggak ada. Antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah tidak ada basmalah. Nah, semua itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu yang ada basmalahnya menurut mazhab Syafi'i itu adalah bagian dari surat tersebut. Nah, apa argumennya? Wahtajja ala dzalika bima rawahu Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah an Ummi Salamata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim bis shalah. Jadi argumen atau dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ummi Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim bis shalah wa addaha ayatan. Beliau menganggapnya itu bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah. Wa qad ajma'a as-sahabatu ala isbatiha fil mushaf. Selain itu, Imam Syafi'i juga berargumen bahwa seluruh sahabat, ajma' as-sahabat sepakat bahwa bismillah itu isbatiyah, ditulis ada gitu, ditetapkan pada setiap awal surat. Ini juga menjadi argumen mazhab Syafi'i bahwa itu bagian dari surat itu. Ala isbatiyah fil mushaf fi awailis as-suwar. Di dalam mushaf maksudnya Al-Quran pada setiap awal surat kecuali siwa suratil Bara'ah, selain surat Al-Bara'ah yaitu surat Taubah. Wa qala Malik. Nah, sedangkan Imam Malik berpendapat tarkuha fil fardi sirran wa jahran. Atau tarokah bisa tarkuha. Imam Malik mengatakan meninggalkan basmalah, maksudnya enggak baca basmalah dalam sholat fardu. Jadi bukan sir, kalau beliau memang nggak baca gitu. Jadi tarkuha fil fardi sirran wajah. Beliau tidak membaca basmalah baik dalam sholat fardu dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah malah dianjurkan untuk dibaca gitu. Sirran wajah, baik sholatnya sir maupun sholatnya dan. Kenapa? Ini argumennya. Li'annaha laisat ayatan minal Qur'an la fil Fatihah wa la fi ghairiha illa fi suratin Naml. Imam Malik mengatakan atau berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari ayat Al-Quran dan juga bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain kecuali yang tadi sepakati pada surat An-Naml, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pendapat Imam Malik. Wala fi ghairi illa surat An-Naml fa innaha ba'du ayatin yang dalam surat Amr itu bagian dari Al-Quran. Wa fin nafilah, ini masih pendapat Imam Malik. Sedangkan dalam surat nafilah, surat sunnah, beliau berpendapat at-takhyir, memilih. Artinya boleh dibaca, boleh enggak. In ahabba taroka wa in ahabba fa'ala. Sedangkan dalam surat sunnah menurut Imam Malik pilihan, mau baca silakan, mau tinggalkan enggak apa-apa. Jadi sama, mau dibaca atau enggak dalam surat sunnah itu dipersilakan. Tapi kalau dalam surat fardu menurut Imam Malik enggak boleh dibaca basmalah. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad yusannu qira'atuha sirran. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal disunnahkan membacanya itu sir. Jadi dibaca tapi sir, yaitu tidak terdengar oleh orang lain. La jahran fi sholati sirriyah walal jahriyah. Jadi sir baik tidak pada sholat jahat dan juga pada sholat sir sama baca basmalahnya menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu sir ya. Jadi yang sangat bertentangan itu antara Imam Syafi'i dan Imam Malik.
Di satu sisi Imam Syafi'i mengatakan wajib dibaca sir atau jahar sesuai dengan sholatnya. Imam Maliki tidak boleh dibaca dalam sholat fardu, baik dalam sir maupun dalam jahar, kecuali dalam sholat sunnah, itu pilihan. Waqala ya ayatu mustaqillah minal Qur'an. Nah, alasan beliau apa? Bahwa Imam Abu Hanifah maupun Imam Ahmad qala, karena ada alimnya berarti dua-duanya, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hiya ayatun mustaqillah. Ya, alasannya kenapa beliau kok bacanya meskipun sholatnya jahar, bacanya sir juga, apalagi sir kan? Argumennya apa? Beliau mengatakan berdua bahwa itu adalah ayat yang tersendiri, mustaqillah. Artinya bukan bagian dari surat tersebut, meskipun ada di awal. Mustaqillah minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Kemudian apa fungsinya? Unzilat lil tayammun wal faslu bainas suwar. Diturunkannya basmalah itu antar satu surat dengan yang lain itu lit tayammun, ya, mengambil fadilah, keutamaan. Dan juga fungsi kedua adalah al-faslu, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Walaisat ayatan min al-Fatihah wala min ghairiha. Tapi dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan juga bagian dari surat yang lain. Maka kan Rasulullah sallallahu la ya'rif fasla suwar hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa Rasulullah itu nggak tahu mana pemisah antara satu surat dengan surat yang lain sampai turunnya basmalah. Fahal dan nassun ala annaha unzilat. Ini teks, ini hadis menjelaskan bahwa basmalah itu diturunkan untuk memisah antara satu surat dengan yang lain. Wa annaha laysat min kulli min awwali kulli surah, dan itu bukan bagian dari awal setiap surat. Wa tajja bima rawahul Muslim anak-anak. Juga yang dijadikan dalil oleh beliau tadi riwayat Imam Anas yang mana Rasul dan para sahabatnya ketika mengawali sholat langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dijadikan dasar dalil oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia bagian dari Al-Qur'an yang diturunkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat lain, sehingga dia harus dibaca tapi bacanya sir. Itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salat bilhamdillahirabbil alamin la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim bi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar, mereka semua mengawali salatnya dengan alhamdulillah bil alamin. Nah, itu juga menjadi perdebatan kalimat alhamdulillah itu apakah memang langsung baca itu atau menyebut nama surat Al-Fatihah. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan, tidak melafalkan, tidak membaca bismillah fi awwal qiraatin wala fi akhiriha, baik di awal maupun di akhir dari baca Fatihah. Jadi intinya ini menambah wawasan kita supaya jangan kalau orang lagi sholat kita jadi makmum gak baca basmalah kita mundur gitu, nggak mau ngikutin gitu. Wah ini katanya nggak sah menurut mazhab Syafi'i gitu. Karena kalau mazhab Syafi'i kan ya tadi ya dibaca tuh basmalah sesuai sholat yang jahar ya jahar, sir ya sir, baik sholat jadi imam jadi makmum sendiri semua wajib. Sedangkan mazhab Maliki tadi yang sangat paradok dengan mazhab Syafi'i, Imam Malik maksudnya, yaitu dia tidak dianjurkan untuk dibaca pada sholat fardu baik yang jahar maupun yang sir. Sedangkan dalam surat sunnah itu pilihan, boleh dibaca boleh. Nah itu yang, tapi dua mazhab lagi Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan bahwa dibaca juga itu, dibaca juga bismillah, tetapi bacaannya sir, baik dalam sholat jahar apalagi dalam surat as-sir, dalam sholat yang sir. Nah itu saya kira mudah kita pahami tentang tata cara membaca basmalah di dalam sholat. Nah kita ya tergantung imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi imam dijadikan untuk diikuti. Jangan karena imamnya nggak baca basmalah, misalnya dia kemudian tidak mau mengikuti imam dalam sholat. Kalau dia ya tentu baca sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya kira itu para jamaah sekalian untuk menambah wawasan kita dan juga untuk tidak fanatisme buta di dalam bermazhab dan menyalahkan orang lain, sehingga
toleransi di kalangan umat Islam semakin tinggi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.